Di hari kedua Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia disingkat Amfibi dengan berkolaborasi bersama warga perumahan Pondok 6, Bumantara Tim melakukan aksi pembersihan tumpukan sampah di aliran anak sungai yang berlokasi di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Hadir dalam aksi tersebut Presiden Amfibi Agus Salim Tanjung SOSI yang didampingi Ketua Amfibi Deli Serdang Muhammad Iqbal, STMSI KOM beserta jajaran pengurus, Kepala Desa Kolam Jupri Purwanto yang didampingi seluruh Kepala Lingkungan Sedesa Kolam, Ketua RW Pondok 6 Niruan Lubis beserta pengurus dan warga perumahan serta Bumantara Tim yang berjumlah 6 orang. Ketua RW Pondok 6 Niruan Lubis menyatakan, tumpukan sampah di sungai yang berada di sebelah tembok perumahan Pondok 6 baru mereka ketahui 3 bulan lalu. Dikatakannya, alhamdulillah kolaborasi warga Pondok 6 dengan Bumantara Tim termasuk dalam TV, alhamdulillah dari mahasiswa juga banyak yang datang, dari informa, alhamdulillah terbantulah dengan sampah yang begini banyaknya kan. Nah ini alhamdulillah udah mulai banyak juga nih terangkat. Cuman ya seperti Bapak tengok lainnya ini kondisinya kita kendala ini kekurangan mobil sampah. Nah, kekurangan mobil sampah kita nih Pak. Nggak tahu kita ini mau ditaruh di mana lagi sampahnya ini. Makanya untuk mengantisipasinya yang penting terangkat dari sungai kita taruh aja dulu di sini sementara di atasnya dulu. Itu Pak. Ya, kira-kira apa masalah sampai sampah ini menganak sungai penuh dengan sampah ini, gimana masalahnya? Solusinya apa kira-kira? Ya, kalau untuk solusi mungkin solusinya ya termasuk harapan juga lah kepada seluruh masyarakat yang ada di pinggiran inilah, terutama janganlah buang sampah ke sungai. Jadi kan gini Pak, kalau kami warga komplek Pondok 6 itu sampah kami diangkut tuh dalam seminggu tuh 2 kali. Jadi ini bukan sampah kami korban di sini. Oh, ini sampah dari hulu. Gitu ya, Pak. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Nirwan. sementara Bumantara Tim yang sedang viral di TikTok dan Instagram dengan aksi pembersihan sampah sungai dan saluran menyampaikan bahwa ada 3 titik tumpukan sampah di aliran sungai ini. Menurut anggota Bumantara tersebut yakni Rido dan Aidil mengatakan, ya sebenarnya Bumantara sendiri juga sebagai relawan di sini, komunitas relawan yang bergerak untuk membersihkan kegiatan membersihkan sungai ini. Di dalam kegiatan ini juga mungkin apa ya, eksekutor juga, karena memang Bumantara ikut serta membersihkan, membantu masyarakat juga teman-teman lainnya untuk membersihkan sungai ini, juga sebagai mungkin inisiator ya, inisiator, karena kemarin Bumantara dapat pesan lah dari masyarakat, ada pengaduan dari masyarakat bahwasannya ada sungai nih yang sudah tertumpuk sampah. Nah, bisa kita lihat di sini sampahnya yang dibersihkan. Nah, di situ langsung Bumantara ya tergerak untuk mengajak teman-teman, mengajak komunitas-komunitas untuk ikut membersihkan sungai ini. Ya, kira-kira targetnya sampai kapan nih kita laksanakan kegiatan bersih-bersih sungai ini? Kegiatan ini udah kita lakukan dari kemarin di tanggal 9 Desember hingga 10 Desember ini. Jadi targetnya hari ini selesai. di tempat yang sama, Presiden Amfibi Agus Salim Tanjung menjelaskan bahwa permasalahan sampah di Kabupaten Deli Serdang sudah menjadi kategori darurat sampah. Kesempatan kita mendapatkan satu informasi dari Ketua RW Perumahan Pondok 6 ini, yang mana di sebelah Pondok 6 ini terdapat anak sungai yang dalamnya sekitar 2,5 meter, sementara lebarnya sekitar 5,5 meter, 5 meter. Jadi kondisi sampah yang ada di sini itu sudah sangat memprihatinkan. Ya, di samping itu adanya penyumbatan aliran sungai. Ya, sungai ini juga sudah terpenuhi dengan sampah plastik dan styrofoam. Jadi
saya berpikir dengan adanya suatu permasalahan ini bersama Ketua RW Pondok 6 ini dan juga dengan tim Bumantara beserta kawan-kawan di Amfibi, kita sama-sama berkolaborasi membersihkan aliran sungai ini yang mana kurang lebih sampahnya ini diperkirakan 300 ton. Nah, 300 ton ini kita juga sedang memikirkan dikemanakan. Kalau seandainya kita bawa pindahkan ke TPA setelah pemilahan, yaitu kurang lebih membutuhkan unit armada sekitar 6 unit, 60 unit. Nah, sementara dari pihak pemerintah sendiri hanya mengirim 2 unit. Jadi kondisi saat ini kita melakukan aksi di sini terkendala dengan permasalahan sampah ini mau dikemanakan. Terpaksa kita menggunakan karung, kita jahit, kita taruh dulu, kita susun. Sementara yang sudah bisa dibawa untuk dibawa ke TPA kita sisihkan. Nah, sekarang posisinya semakin masih banyak. Jadi masih ada sekitar 250 ton lagi, gitu. Ya, jadi ini sudah 2 hari kami melakukan aksi di sini, tetapi hanya baru kelihatan lokasinya di situ-situ saja, karena ini sudah terpecah, jadi memang sudah menebal kondisi ini sampahnya. Nah, dalam satu aliran ini bukan hanya satu tempat, tetapi target ya kita juga bersama tim kolaborasi ada 3 lokasi, yaitu di Sungai Rotan ya, dengan jumlah lebih besar lagi, itu sekitar mungkin ada sekitar 700 ton ya. 700 ton itu ya sudah luar biasa. Nah, di hilirnya lagi itu ada lagi lokasi kurang lebih sekitar 400 ton. Pak, kalau ini baru di seputar Kecamatan Percut Setuan, di antara Desa Kolam dengan Desa Bandar Klipa, desa ini Serotan. Nah, bagaimana ini dengan kondisi sampai ini ke Paluh, ini kacamata di Bagan Serdang sana, ini kan bermuara ke laut. Nah, kondisi sampah yang saat ini berada di saluran ini sudah di total ya ribuan ton, puluhan ribu ton, mungkin bisa jadi jutaan. Nah, kami berharap ayo pemerintah setempat melalui Perda sampah yang kita juga ikut dalam arti membantu dalam mempercepat terbitnya peraturan pemerintah Perda Kabupaten Deli Serdang nomor 4 tahun 2021 tentang pengolahan sampah diberlakukan. Khususnya di sini Pak Camat ya, Pak Camat yang mana Pak Camat di sini sebagai ya regulator operator yang mana sebagai regulatornya adalah Dinas LH Kabupaten Deli Serdang. Kita mohon juga ayo Pak Kecamatan yang punya ranah ya, ayo pedulilah Pak dengan kondisi sungai yang ada di Percut Setuan. Kondisi sampah yang berada di Percut Setuan sudah sangat bisa dikatakan darurat sampah. Saya berani mengatakan darurat sampah sudah luar biasa. Kalau tidak ada solusinya, ya otomatis ini tahu jadi apa ini Kabupaten Deli Serdang. Ketua sebutkan tadi bahwasannya kita juga kesulitan untuk membuang sampah ini, sementara lahan tempat pembuangan sampah itu terbatas. Jadi gimana solusinya Ketua dan harapan Ketua kepada instansi terkait, baik itu BUMN semacam seperti PTPN 2 yang mempunyai lahan, dan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Gimana solusinya Ketua? Baik, jadi pemerintah memang membuat dalam satu aturan dalam hal ini adalah membentuk wadah bank sampah di masing-masing desa. Nah, sementara wadah bank sampah ini dibentuk tentunya ada lahan yang untuk bisa digunakan. Nah, kondisi tumpukan sampah yang berada di Kabupaten Deli Serdang ini mayoritas ada di atas lahan HGU PTPN 2, yang mana kita juga di sini mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak PTPN 2, tetapi ini belum ada solusi. Ya, kita juga menyampaikan di sini adalah yang perlu solusinya adalah bagaimana memperbanyak untuk bank sampah. Sementara di desa-desa sudah dibentuk, tetapi tidak jalan karena tidak ada lokasi dan juga peminatnya untuk di desa juga tidak begitu banyak. Nah, sosialisasi perlu dilakukan. Nah, hanya sekarang ini ya posisinya sekarang kita posisi keadaan lokasi-lokasi yang ada kita temukan di Kabupaten Deli Serdang ini yang perlu dibenahi satu persatu. Ya minimal pemerintah ya khususnya pihak kecamatan yang punya peranan ini besar, ayo
mulai lakukan satu sosialisasi, gebrakan dan peduli. Jadi jangan kami sebagai kawan-kawan di penggiat lingkungan jangan dianggap kita itu mengkritik tanpa ada satu solusi. Kita juga ada solusi. Bank sampah adalah salah satu solusi, dan kita juga plastik dan styrofoam kita akan lakukan dengan pemilahan untuk menggunakan kita gunakan menjadi bahan baku seperti konblok ya, ataupun ini papan maupun balok. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Nah, sementara kita juga berharap dukungan-dukungan ini juga disupport oleh pemerintah daerah melalui DPRD kabupaten kota juga. Ini juga perlu ikut turut serta. Sementara untuk pusat ya punya regulasi adalah daerah. Itu mungkin itu. Ya, jadi Ketua, kepada pihak PTPN 2 yang saat ini kan masih banyak lahan-lahan yang tidur, yang kosong, itu gimana harapan Ketua supaya bisa dimanfaatkan untuk sebagai lahan pengolahan sampah tuh? Untuk lahan PTPN 2 memang paling banyak ditemukan lokasi tempat pembuangan sampah liar. Kita juga sudah lakukan komunikasi dengan PAM Aset PTPN 2 maupun dari Humasnya. Ya, mereka juga sudah kita sampaikan sebagai solusinya adalah membuat TPS ya 3R, yang mana di situ adalah dikelola ya, ada penanggung jawab pengelolaannya. Nah, sementara masyarakat ya yang membentuk wadah bank sampah hanya tidak ada punya lahan. Seperti kita juga di lembaga lingkungan, kita memang membutuhkan lahan yang cukup besar juga. Sementara lahan yang ada di sini di Sumatera Utara ini adalah mayoritas adalah milik PTPN 2, dan PTPN 2 belum memberikan satu solusinya. Sementara permasalahan ini sangat banyak, dan kita juga berharap ini ada dilakukan penindakan dan clean up. Jadi banyak oknum-oknum yang bermain di dalam tempat pembuangan sampah liar, yang mana ini harus ditertibkan, tidak bisa dibiarkan. Gimana Ketua? Kalau untuk kita aksi dari kemarin ya, kita 2 hari, dari hari Sabtu dan Minggu tanggal 9 tanggal 10 Desember 2023. Ini adalah salah satu bentuk satu kritikan sebenarnya kita sudah lakukan, kritikan terhadap pemerintah, baik regulasi dalam pengelolaan sampah maupun operator dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jadi sepertinya ini tidak berjalan, ya kan? Ini tidak berjalan. Nah, kami juga di sini tetap berupaya setelah aksi ini selesai, ya kemungkinan hari ini tidak akan selesai dengan jumlah yang cukup besar. Kenapa? Tidak ada alat bantu akses yang bisa masuk untuk alat berat, dan alat berat pun itu juga kita coba mengajukan kemungkinan ini yang punya ranah. Nah, kalaupun ada alat berat tidak bisa masuk ke dalam ini. Jadi yang jelas adalah sampah ini kita lagi pikirkan bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Yang mana di sini kalau tidak ada jalan keluarnya, kami akan rembuk bersama tim kolaborasi untuk menjawab segala permasalahan yang ada terjadi di sini. Ya, oke, terima kasih Ketua. Sampah yang ada dalam selokan, ya kan, ini sampah kiriman. Jadi kami orang perumahan Pondok 6, Desa Kolam, lagi gotong royong untuk membersihkan sampah ya Bu ya. Terus sampahnya bisa ditukar dengan minyak goreng. Ya. 10 kilo ya Bu ya, 10 kilo sampah. Sampahnya berbentuk plastik sama styrofoam.